A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan ngaji tafsir Al-Amsal. Semoga kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk mengkaji kitab tafsir Al-Amsal ini. Kita akan mulai dengan seperti biasa membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Tak lupa juga kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para pemimpin kita, kepada orang tua kita, dan kepada orang-orang yang sakit. Semoga dengan wasilah pembacaan surat Al-Fatihah ini diangkat penyakitnya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah kawan-kawan, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di ayat kedua dari surat Al-Fatihah, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, sang pemilik alam semesta. Ada dua pembahasan nantinya yang akan kita kaji. Yang pertama itu yang pertama itu tentang Rafdul Alihah, yakni penolakan Tuhan-Tuhan. Yang kedua itu tentang rububiyah Tuhan. Itu adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas yang pertama, yakni Rafdul Alihah. Rafdul Alihah. Syahidat tarikhul bashari alwan al-inhirafat an khatt at-tauhid was-sifatul barizah fi hadhihi al-inhirafat huwa al-i'tiqad biwujudi alihatin mutaaddidatin li hadha al-alam wa fikratu at-ta'addud intalaqat min dayyiki nadrati ashabiha alladhi rahu yu'ayyinuna li kulli janib min jawanibil qawn wal hayah ilahan wa ka'anna ar-rububiyyatal alamin la yumkin inatatuha bimasdarin wahidin wa rahat ba'dul umami tasna'ul alihata li umurin juz'iyatin kal hubbi wal aqli wat tijarati wal harbi was saidi. Nah, pembahasan pertama adalah penolakan terhadap Tuhan-Tuhan. Setelah kita membahas bahwa di dalam frasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin termuat tauhid. Tauhid yakni mengesakan Tuhan yang esa, yakni mengesakan Tuhan, hanya meyakini satu Tuhan, yakni monoteisme. Sehingga kebalikan dari itu adalah menolak adanya banyak Tuhan atau politeisme. Sepanjang sejarah banyak sekali khurafat-khurafat, penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid, terhadap monoteisme. Dan sifat yang paling menonjol dari khurafat ini adalah mereka meyakini adanya banyak Tuhan di alam semesta. Nah, pemikiran adanya banyak Tuhan ini itu muncul dari anggapan mereka bahwa setiap sisi kehidupan, setiap masalah kehidupan perlu ada Tuhan. Dan tidak mungkin semua perkara itu diurusi oleh hanya satu Tuhan. Itu mereka menolak itu. Kemudian muncullah berbagai umat yang membuat Tuhan di setiap perkara. Bahkan urusan cinta ada Tuhannya, urusan akal ada Tuhannya, urusan perniagaan ada Tuhannya, bahkan urusan perang dan perburuan ada Tuhannya. Al-Yunaniyun mathalan
kanu ya'buduna ithnatai asyrata alihatan wada'uha ala kimmati Olympus wa kullu wahidatin minha tumathilu janiban min sifatil bashar. Misalkan orang Yunani, kaum Yunani, bangsa Yunani sebagai contoh, mereka menyembah 12 Tuhan dan meletakkan di Gunung Olympus namanya. Nah, setiap Tuhan itu mewakili satu sifat manusia. Kemudian wal kaldaniyun i'taqadu bi ilahil ma wa ilahil qamar wa ilahil syams wa ilahil zahra wa atliku ala kulli wahid minha isman muayyanan wattakhadu fawqa dhalika mardukh ilahan akbar lahum. Ini bangsa Kaldea, yaitu ibu kota negara Asyur. Di sana mereka meyakini ada Tuhan air, ada Tuhan bulan, ada Tuhan matahari, ada Tuhan planet. Dan semuanya itu punya nama sendiri-sendiri, punya nama masing-masing. Dan mereka meletakkan Mardukh, ya ini Tuhan paling besar di antara Tuhan-Tuhan lainnya. Warum ta'addadat alihatuhum aidan wa raja suqus syirki indahum akthar min ayyati ummatin ukhra faqad qassamu alihata ila majmu'atain alihatul usrah wa alihatul hukumah wa lam yakunu yukannuna wilaan li alihatil hukumah li adami irtiyahihim min hukumatihim. Dan ini menarik, bangsa Roma memiliki Tuhan yang paling banyak di antara bangsa-bangsa lainnya. Dan ini merupakan kesyirikan yang paling banyak dan paling besar di antara umat-umat lainnya. Kemudian mereka membagi Tuhan mereka itu menjadi 2 kelompok Tuhan. Yang pertama ada Tuhan keluarga dan Tuhan pemerintahan. Dan yang paling aneh, mereka sangat tidak suka terhadap Tuhan-Tuhan pemerintahan. Waqad warada fit tarikh anna ar-Ruma ittakhadhu lahum 30,000 ilahan hatta qala ahadu rijalihim mazihan inna adada alihatina minal kathrah ila darajatin annaha aktharu minal marrah fil azikkah wat tarakat wa kullu wahidin minha limadhari min mazahiril kaun al-mashhudah mithlu ilahiz zira'ah wa ilahil matbakh wa ilahil mustawda'it ta'am wa ilahil bait wa ilahil nar wa ilahil fakihah wa ilahil hasad wa ilahil sajaratil inab wa ilahil ghabah wa ilahil harik wa ilahil bawwabah ruma wa ilahil baitin nar. Walil khulasa anna al-bashariyata kanat gharika fi halil khurafat kama annaha tu'ani al-an aidan min dhalikal mawruth as-sakim. Disebutkan dalam sejarah bahwa bangsa Roma memiliki 30.000 Tuhan. Bahkan disebutkan bahwa saking banyaknya Tuhan itu sampai pada derajat bahwa paling banyaklah Tuhan yang dibuat dibanding umat-umat lainnya. Dan setiap Tuhan itu mewakili satu aspek dari kehidupan manusia. Misalkan ada Tuhan perkebunan, ada Tuhan dapur, ada Tuhan makanan, ada Tuhan rumah, ada Tuhan api, ada Tuhan buah-buahan, ada Tuhan panen, ada Tuhan pohon anggur, ada Tuhan hutan, ada Tuhan api, ada Tuhan penjaga pintu Roma, bahkan ada Tuhan rumah api. Nah, artinya apa? Di sini sebagai kesimpulan bahwa manusia terdahulu telah tenggelam dalam banyak khurafat yang membuat mereka meyakini banyak Tuhan, dan ini adalah pandangan yang tidak benar.